Tapi kan itu juga satu hal, misalnya Satgas PKH, bahwa disebutkan perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi syarat-syarat due diligence dan lain sebagainya, mereka juga masih disasar. Dan ternyata tokoh sentralnya juga adalah Pak Febri di sana. Patut diduga yang bersangkutan ini terlibat pencucian uang. Ini kan soal trust. Ya, tapi ini dua hal yang berbeda. Dengan basic kekhawatiran para investor itu, sebelum masuk ke level yang ini tuh, yang ini dulu. Misalnya, pabrik mobil, kan jauh urusannya sama yang kayak beginian. Dia mau investasi manufaktur Toyota deh misalnya. Kenapa dia harus pilih di Bangkok yang gede? Kenapa dia nggak pilih di Indonesia? Karena kekhawatirannya tentang ketidakpastian regulasi, bukan hukum. Sebelum dia, karena kalau orang udah khawatir ranah hukum, berarti dia tuh nyerempet-nyerempet ke wilayah-wilayah yang ke sana gitu. Tapi kalau ketidakpastian aturan, ganti menteri, ganti kebijakan, ya kan? Habis itu pajaknya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, itu tidak punya sustainability. Tapi kalau kasusnya seperti yang hutan dan lain-lain, ya kan? Ya, ini kan banyak sektor tambang. Makanya kan kita mesti lihat case per case, tidak bisa karena beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya dia memang bisnisnya ada hubungannya dengan rawan menjadi korban oknum-oknum, baik itu pajak, bea cukai, kejaksaan, polisi, itu berpengaruh. Cuma berapa banyak? Itu kan mega company, kayak misalnya Wilmar itu dari 100 mungkin satu yang invest di Indo. Tapi yang kita concern untuk foreign direct investment kan yang levelnya yang bukan mega, yang high to medium gitu loh. Pabrik yang harga 200-300 miliar. Ada berapa puluh pabrik kan gitu. Kenapa kita harus membawa ke arah sana, Prof. Gema? Karena kita tahu Satgas PKH ini kan dibentukkan di eranya Pak Prabowo menjabat. Dan kemudian kita sudah lihat beberapa manuver-manuvernya, pengembalian kerugian negara dan seterusnya. Sektor tambang, sektor sawit, bahkan ada terobosan lain. DSI misalnya. Ini kan terobosan-terobosan yang tentunya satu payung dalam arah kebijakan pemerintah, yang harapannya bisa menggerakkan ekonomi kita, membawa nilai tambah banyak pada kita, mengantisipasi under invoicing, kemudian transfer pricing dan seterusnya begitu ya. Campaign dan semangat ini kan tentu harus dikelola dengan cara GCG. Gitu good corporate governance ya. Nah, kalau yang kita lihat di depan mata dari case Febri ini kan dengan Satgas PKH-nya atau dengan pencucian uangnya, sekalipun memang ini kasus tidak Satgas PKH ya, ini ada 3 kasus yang libatkan, patut diduga terlibat di dalam yang bersangkutan. Apa iya nggak berdampak ya ke sana? Ya, kita boleh berasumsi, ya kan. Tapi kan fakta yang akan kita lihat nanti. Kalau dibilang berdampak sih orang pasti takut, ada kekhawatiran. Tapi ini baru satu elemen kekhawatirannya. Yang day to day kekhawatiran itu justru adalah peraturan, bukan hukum pidananya atau apa. Itu yang lebih berdampak. Dan memang tata kelola negara egosektoral yang tidak berkoordinasi satu dan yang lain itu udah dari 2 dekade yang lalu udah menjadi penyakit di Indonesia gitu loh. Jadi jangan hanya karena ini kasus gede lalu kemudian kita spotting apakah ini tidak berdampak. Berdampak mah pasti, tapi bukan detik ini. Berdampak itu nanti waktu verdict dan kemudian yang berdampak itu adalah sektor-sektor atau investasi-investasi yang berhubungan dengan gerakan ini. Anda karena sudah singgung verdict. Kalaulah kemudian pada prakteknya verdictnya kontraproduktif misalnya, dalam artian ternyata yang bersangkutan tidak terlibat misalnya, atau justru terlibat misalnya. Gimana dampaknya? Kita ngomong terlibat dulu deh. Iya. Kalau terlibat berarti kan Presiden berhasil mengungkap kekotoran ini. Itu akan menjadi evaluasi besar, pasti ada yang dicopot kan. Leadernya udah pasti ada yang diganti. Mau either yang kejaksaan ataupun polisinya, dua-dua pasti akan ada implikasinya. Pasti. Sekarang kalau tidak terbukti, masyarakat yang harus dihadapin. Karena basically masyarakat nggak percaya lagi sama pemerintah. Sekarang bagaimana 2 institusi ini bisa meyakinkan masyarakat? That's not my job. Itu urusan penegak hukum. Itu urusan penegak hukum dan urusan daripada pemerintah. Komunikasi ke masyarakatnya bagaimana? Betul. Karena presiden sudah terjadi dan harus bisa dijelaskan. Oke, lu nggak terbukti. Itu barangnya siapa? Udah gitu aja. Anda yakin nggak sih kayak sekarang ditangani oleh kejaksaan yang bersangkutan elit loh posisinya di sana gitu. Ini akan dilakukan secara transparan. Soal keyakinan aja. Ya kita berharap dia ya. Karena kalau sudah dibuka begini kan, yakin nggak yakin kan mereka juga harus punya gestur yang tidak mempermalukan institusi lah. Karena dimonitor. Paling gampang gini deh, sebelum kejadian ini kira-kira yang paling gede siapa? Masih ingat nggak? Yang gempar satu Indonesia. Gempar satu Indonesia Nadiem ya? Bukan, FS.
Verdi Sambo, iya. Hampir sama itu kan? udah cukup lama. Hampir sama. Tapi kan akhirnya kita lihat hukumannya kan juga bisa diterima oleh masyarakat. Berjalan ya. Berjalan kan. Tapi kan pasti ada aja orang bilang, oh nggak mungkin tuh orangnya pasti di luar ya. Itu kan dugaanmu. Iya. Tapi kan secara konstitusi kan sudah dilakukan oleh pemerintah tuh. Kan waktu itu kan orang bilang nggak mungkin lah, jenderal itu kan udah kuat sekali segala macam. Marilah kita jangan berspekulasi gila gitu loh. Iya. Kita lihat yang fakta-fakta yang realistis apa yang terjadi. Kalau verdiknya itu nanti nggak jelas, terus kemudian barang-barang juga tidak dijelaskan, ya biarlah nanti pengamat yang lebih hebat dari saya di TV lain tuh yang suka berantem tuh, ya biar mereka yang ribut lah kan gitu. That's not my job. Aku tugasku cuma nganalisis tanggal berapa harga naik turun pakai metode Astrologi, udah mau beli saham apa, udah gitu.